Kenapa ternyata Yusuf adalah pihak yang benar dan benar-benar bertanggung jawab terhadap kasus itu, ya, bahwa benar-benar yang pihak yang tidak awalnya dianggap keliru sampai di penjara orang yang benar, orang yang orang justru maka kemudian siapa rajanya orang yang dituakan di dalam pejabat sana. Nah, kemudian sehingga pada saat itu raja pun menyatakan, coba datangkan Yusuf ke sini, datangkan Yusuf ke sini, dan aku akan sepertinya bisa memilih dia menjadi orang-orang yang di sini disebut astakhlishu li nafsi, orang yang dekat denganku. Sebagai penasehat atau penafsir mimpi yang benar-benar diajak berdiskusi tentang kerajaan. Dalam Nun Amin, maka ketika sudah dekat berbincang-bincang, Yusuf datang dan benar-benar mau datang. Kalau yang diundang pertama kan nggak mau ya. Nah, ini sudah benar-benar mau, sudah benar-benar datang. Maka berkata raja, innaka, sekarang kamu ini pada hari ini sampai hari ke depan, kamu adalah orang yang terpercaya, orang yang menjadi penasehat ada dalam lingkungan kerajaan, menjadi para pembesar di negeri ini bersamaku, kata raja. Jadi pada hari itu benar-benar ditinggikan derajatnya. Kenapa? Karena dari pertama kedudukan budak, sudah pun kedudukan budak atau pelayan, kemudian ditinggikan. Sudah pun begitu statusnya adalah narapidana, gitu kan? Narapidana. Setelah itu kemudian dikeluarkan dari penjara karena ternyata terbukti tidak bersalah. Tidak hanya itu, tetapi juga kemudian diberi kedudukan sebagai orang yang dekat dengan kerajaan. Nah, ini wis kehendak Allah sendiri, wis tidak ada hal lain. Kenapa? Karena memang kalau nggak karena Allah sendiri nggak mungkin bisa begitu, itu nggak mungkin. Jadi ada satu kehendak dalam ayat ini untuk memberi pesan kepada kita bahwa Allah itu maha kuasa ya, untuk kalau di dalam doa itu kan ada Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya, itu kan. Jadi wa tu'izzu man tasya, Allah itu engkaulah yang maha memuliakan kedudukan atau kejayaan seseorang atau satu bangsa. Tapi juga wa tudhillu man tasya, engkau juga yang berkuasa dan punya wewenang untuk merendahkan atau menghinakan kedudukan seseorang atau satu bangsa.
mantasya'u, sesuai dengan yang kau kehendaki. Nah, kisah Nabi Yusuf ini juga begitu. Yang awalnya hina sebagai budak, yang awalnya hina sebagai seorang narapidana, tapi kemudian ditinggikan oleh Allah derajatnya menjadi orang yang bebas, menjadi orang yang tidak lagi budak, justru menjadi seorang pejabat. Kehendak Allah. Makanya kalau kita seperti ini memang kemudian berpikirnya adalah ya benar-benar hati-hati. Hati-hati di dalam melihat diri dan hati-hati di dalam melihat orang lain. Gimana hati-hati melihat diri? Ya karena khawatirnya ini nanti menjadi satu apa ya? Kalau kita direndahkan ketika dalam posisi rendah terus putus asa, jangan. Kata Allah, wala tayasu fi rohillah, wala tayasu fi rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa terhadap rahmat Allah. Tetap sabar. Demikian pula ketika misalnya sedang tinggi derajatnya, jangan adigang, adigung, adiguno. Jangan merasa bahwa tinggi derajatnya itu karena diri kita, karena hebatnya kita, bukan semuanya karena Allah semata itu. Itu yang harus kita jaga dengan melihat bagaimana Nabi Yusuf yang dulu dikuyo-kuyo, dihina-hina, direndahkan, tapi kemudian ketika Allah berkehendak, ya hanya karena sebuah mimpi raja, semuanya berbalik, semuanya menjadi terbalik 180 derajat. Ya. Jadi itu. Tapi Yusuf kemudian berkata, qala ij'alni ala khazainil ardi. Gini, kalau kamu memang ingin bantuanku, aku tak ngambil bagian sebagai bendahara kerajaan saja. Sebagai bendaharawan negeri Mesir ini. Ya kenapa? Karena insya Allah saya menjadi orang yang mampu menjaga. Insya Allah saya juga punya pengetahuan di bidang ekonomi. Nah ini, kalau kita melihat ini, jadi kalau sekarang misalnya dulu ya, orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, itu memegang power dalam hal finansial dunia, itu ya nggak heran. Karena para Yahudi Bani Israel sekarang kan ya memang keturunannya Nabi Yusuf. Meskipun dari sisi akidah kemudian mereka melenceng. Tapi dari sisi kecerdasan genetika, warisan genetika kecerdasan otak mereka, termasuk di dalam hal skill, keahlian, bakat mereka, talenta mereka dalam bidang keuangan dan ekonomi, itu sudah ada sejak Nabi Yusuf. Gitu. Nah ini, Nabi Yusuf ternyata memang menyadari bahwa beliau dikaruniai Allah khazain, sebagai seorang bendaharawan, sebagai seorang accountant, sebagai seorang menteri keuangan. Gitu kan. Nah ini. Nah, jadi kalau sekarang misalnya sumber-sumber keuangan dunia, keahlian di dalam pengelolaan keuangan sekarang dikuasai oleh Rockefeller, kemudian keluarganya Rothschild dan sebagainya, itu orang Yahudi semua. Gitu. Termasuk BlackRock, Vanguard, itu kan para pemegang ekonomi dunia. Itu orang Yahudi semua. Jadi BlackRock itu nggak mungkin orang Ngawi, nggak mungkin orang Bekasi, apalagi orang Subang, nggak mungkin. Nah, itu jelas-jelas orang-orang keturunan Yahudi sana. Nah, sehingga itu ya ini bukan secara akidah loh ya. Keturunan Nabi Yusuf, yakni keturunan Bani Yakub. Yakub itu kan Nabi Yakub itu kan disebut juga namanya itu Israel ya. Jadi Nabi Yakub itu punya nama lain Israel.
Makanya keturunan Nabi Yakub disebut Bani Israel. Nah, Yahudi itu satu di antara anak Nabi Yakub itu namanya Yahudi. Yehuda sih sebenarnya. Cuma dia yang paling banyak berkembang biak paling banyak dari 12 suku itu. Yang kemudian menjadi nama sebuah agama. Nah, sehingga dengan apa Nabi Yusuf berkata Nabi Yusuf, "Ij'alni ala khazainil ardi, ini hafizun alim." Mampu menjaga dan berpengetahuan. Mungkin yang sekarang diwarisi oleh Bani Israel dia berpengetahuannya, yang mampu menjaganya ini amanah kan? Kalau dulu Nabi Yusuf amanah, mungkin nggak tahu sekarang. Sudah sistemnya udah diganti nggak karu-karuan sehingga menjadi sistem yang sangat kapitalis, sistem yang sangat imperialis ya, yang sangat menjajah lain ya. Itu penyelewengan, sama dengan agama kan juga begitu ya. Agama yang dulunya baik, awalnya diturunkan kepada para nabi juga baik, tapi kemudian oleh orang-orang di bawahnya ini dicampur adukkan, ditambah kurangi, disusuli dan lain sebagainya, sehingga menjadi tidak asli lagi. Sama dengan talenta dan karunia yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf dalam hal itu, awalnya ya murni hanya untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan pribadi. Talenta, pengetahuan, kemudian keahlian dalam menjaga keuangan dan ekonomi negara dulunya yang dimanfaatkan sebesar mungkin untuk kemaslahatan umat. Tetapi lama-lama ya kemudian menjadi kepentingan pribadi kalau sekarang itu. Talentanya diwarisi tapi niat kemudian ininya hilang menjadi untuk kepentingan satu pribadi atau ras. Itu yang keliru. Makanya perbedaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi yang di Islam itu adalah kalau ekonomi Islam itu kan sifatnya pertama justru untuk saling menguntungkan, bukan hanya untuk satu pribadi, bukan saling. Namanya saling itu kalau ada untungnya, maka yang mitra bisnis berusaha untuk mencarikan keuntungan, bukan terserah situ, aku untung pokoknya enggak gitu. Yang kedua juga ada dalam batas halal-halal, batas halal haram. Yang ketiga juga ekonomi Islam itu berpikir dunia akhirat. Lalu yang keempat, ekonomi Islam itu harusnya adalah tentang bagaimana bisa bermanfaat untuk sebanyak mungkin untuk manusia banyak, bukan untuk pribadi saja. Itu bedanya dengan ekonomi lain yang pokoknya prinsip adalah mengeluarkan sesedikit mungkin, mendapatkan sebanyak mungkin. Islam tidak itu ya. Ya dapat laba tetap dalam Islam juga dibolehkan, tapi ada batasan yang menjadi remnya. Lalu Allah berfirman di sini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kadzalika makanna Yusufa fil ardi. Maka demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di Mesir ini. Nah, dulunya kan dari daerah Palestina sana ya. Kemudian sampai dan akhirnya Allah mendudukan setelah dibuang di sumur terlunta-lunta menjadi pelayan, dijual, kemudian sampai di penjara, difitnah dan sebagainya. Pada satu titik Allah mengatakan wa kadzalika makanna li Yusufa fil ardi. Demikianlah kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir, yatabawwa'u minha haitsu yasha, untuk tinggal di mana saja dia dikehendaki. Bagi dia menjadi orang kerajaan. Nusibu bi rahmatina man nasya'u, demikian melimpahkan rahmat kepada siapa saja yang kami kehendaki. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Rahman Rahim. Allah lah yang menentukan siapa yang tadi itu tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' tadi. Allah sendiri yang punya kehendak, punya kuasa, punya wewenang, punya hak. Jadi makanya ketika kita melihat orang bersalah, ya ayo kita jembar untuk mendoakan dengan tetap husnudzon bahwa dia bisa jadi benar nantinya.
Kalau ada orang sekarang dolim dan sesat, nggak usah dihina-hina, bisa jadi nanti menjadi orang yang takwa dan mendapat hidayah. Demikian pula orang miskin, nggak usah diremehkan. Jadi suatu saat dia ujuk-ujuk kaya, dan sampean yang sedang kaya, juga santai saja. Kalau Allah mau berkehendak mengambil harta itu, ya gampang saja. Itu. Dan kami tidak menyanyiakan wala nudhi'u ajral muslimin, dan kami tidak mungkin menyanyiakan pahala orang yang berbuat baik. Nabi Yusuf dengan teguhan prinsip keimanannya mampu menolak ajaan maksiat seorang istri raja sampai dia rela, katanya asijinu habu ilayya, ya. Jadi aku lebih baik penjara, lebih aku pilih daripada mayad'unani, apa yang dia ajak kepadaku ilahi, kepada kemaksiatan. Nah, semua itu akan tidak mungkin disia-siakan pengorbanan seperti itu oleh Allah. Karena itu soal musinin, orang yang mampu menjaga kehormatannya, yang berbuat baik. Toh demikian, di akhir ayat 57, wala ajrum, sungguh tetapi toh demikian, meskipun ada kedudukan tinggi berupa bendahara raja, berupa kekuasaan, tapi Allah memberikan highlight nih di akhir nih, wala ajrun, tapi dan pahala akhirat, kata Allah. Al-akhirati, wala ajrul akhirah, pahala akhirat jauh khairun, lebih baik. Lam di sini itu lam takkid, ya. Artinya sungguh, benar-benar pahala akhirat itu khairun, lebih baik, lilladzina, bagi orang-orang amanu yang beriman. Tapi yang bisa melihat bahwa akhirat itu baik, ya hanya orang yang percaya dan beriman kepada akhirat. Gitu. Wa kanu yattaqun, wa kanu yattaqun, dan orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa inilah yang kalau takwa itu takwawu, takwawu, ya, takwawu, ya, taknya adalah tawaduk, wafnya adalah qanaah, wawunya adalah wara, iya-nya adalah yakin. Maka yakin di sini itu adalah yakin akan akhirat, yakin akan kebenaran akhirat. Jadi kalau disampaikan di sini wala ajrul akhirah, dan sungguh pahala akhirat itu khairun, lebih baik, lana amanu, untuk orang-orang yang bertakwa, kanu yattaqun, dan untuk orang yang bertakwa, yang takwa, yang bertakwa, yang benar-benar bertakwa, sebenar-benar takwa, bukan hanya sekedar takwa yang akon-akon apalah, tapi takwa yang benar-benar takwa. Nah, disinilah apa ya, satu penegasan Allah bahwa meskipun Allah memberi kedudukan dunia, tapi tetap diberikan satu penegasan bahwa apapun itu, pahala dan balasan akhirat lebih baik, jauh lebih baik, bagi orang yang beriman dan bagi orang yang demikian. Monggo, kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Ayo, saya ini sedang berada di Masjid Agung Karawang, Jawa Barat, di parkiran ini, bersama dengan ada Mas Susilo, ada Mas Narto, ada Mbak Arti, istrinya Mas Narto. Baru naik kereta api, turun jam setengah 3 tadi. Jam 3 sih, jam 3 lebih. Monggo. Ya, silakan. Ada yang mau disampaikan? Ayo kita ramaikan dengan diskusi. Nah, ini sudahnya para murid sama ketua kelasnya ini sudah pada kembali normal ini. Sudah Izin, Gus. selesai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Disampaikan di ayat sebelumnya itu bahwa Nabi Yusuf itu dijaga Allah untuk tidak melakukan maksiat terhadap istri raja. Maka kita juga sebenarnya juga diberi
pilihan. Kadang-kadang kita kalau mau melakukan sesuatu yang tidak baik itu ada diingatkan hal-hal yang hukuman atau gimana. Ngapunten Gus, itu apa salah satu bentuk keadilan Allah bahwa bukan Nabi aja kita juga diberi peringatan sama Allah. Ngapunten. Iya, benar Mas Ayu. Jadi sebenarnya keadilan Allah itu semua kepada seluruh makhluknya terhadap kepada para nabi dan umatnya. Jadi kita sebenarnya kan ya ada dua ya Mas Ayu yang menjaga kita itu sebenarnya. Allah itu sebenarnya memberikan penjagaan lewat malaikat kepada para hambanya yang memang minta dijaga. Makanya doa kita itulah ya Hafid, ya Nasir. Ya Allah, ya Hafid yang maha menjaga, ya Nasir yang maha menolong. Bahkan dalam sholat kita kan iya karena stain. Selain iya karena butuh kan iya karena stain. Ya Allah, tolonglah aku. Tolonglah termasuk dari itu semua. Dari semua godaan tadi itu. Nah, itu penjagaan pertama Allah. Cuma di dalam hati, ketika ada misalnya muncul keinginan jelek, itu kan keinginan jelek jelas pertama kan dari nafsu. Manusia biasa tuh. Cuma setan kemudian meniupnya menjadi dorongan lebih besar. Misalnya nafsu makan. Itu nafsu normal. Tetapi kemudian didorong makan itu menjadi makan yang berlebihan, makan halal haram terabas. Itu setan sudah. Termasuk seks, misalnya maksiat tadi. Nafsu seks ini normal, manusiawi. Tapi kemudian didorong setan, nah harus nggak usah halal-halalan, sekarang aja sikat aja. Itu menjadi setan sudah. Nah, dorongan ini itu sebenarnya ada juga yang mencegah, jangan nanti aja nunggu nikah, jangan kamu sedang puasa, jangan dia sedang haid. Itu yang bilang jangan atau ngerem, itu kan para malaikat sebenarnya. Para malaikat, tapi kadang suara itu kalah besar oleh suaranya setan. Kenapa? Ya karena kita yang memberikan ruang terlalu besar kepada setan, memberikan ruang terlalu sempit kepada malaikat. Itu. Jadi Allah memberikan adil sebenarnya. Cuma kita aja yang memberikan ruang. Gimana cara memberikan ruang setan terlalu lebar? Ya kita aja yang sering berkecamuk, bergaul dengan anasir-anasir setan. Mulai dari musik, film, apa segala macam. 5F itu. Sementara yang dekat dengan malaikat seperti ibadah-ibadah sunnah, mulai puasa, tahajud, berdoa, zikir, wirid. Itu kita jauhi sehingga memberikan celah yang sedikit terhadap malaikat. Akhirnya malaikat memiliki porsi power yang dikit. Sehingga ketika berantem antara bisikan setan sama bisikan malaikat, yang menang setan. Karena kita memberikan peluang yang lebih besar kepada setan. Jadi kalau kita ingin pelindungan Allah melalui para malaikat itu lebih besar, kayak Nabi Yusuf tadi, kan kemudian lebih banyak berdoa dia. Akhirnya memang yang dorongan yang lebih besar ya pelindungan Allah. Gitu. Itu satu. Jadi lewat para malaikat. Tapi demikian pula ada dua. Pelindungan lewat apa? Peringatan dulur konco yang kelihatan. Siapa ya? Para guru kita, teman-teman beriman kita, itu. Nah itu juga ayo kita berikan porsi besar. Dengan cara apa? Jangan malas ngaji misalnya. Dengan cara apa? Jangan menutup diri ketika mendapat peringatan. Kalau kita sudah belum menutup diri, ya orang akhirnya kan malas memberi peringatan kita. Gitu. Sehingga ya lama-lama kemudian semakin kecil kebenaran itu memiliki porsi menang. Sehingga dua unsur itu Mas Wahyu yang sebenarnya Allah sudah adil memberikan kita. Allah memberikan Nabi untuk memberi bimbingan kepada kita, tapi manusia lebih banyak tidak mau ngikuti Nabi itu. Demikian pula kita ada tausiah, misalnya kita ngaji tiap pagi kayak gini, kan gitu. Tapi kita memberikan porsi ngantuk lebih banyak daripada buka, kan gitu. Jadi ini yang sebenarnya kita sendiri yang memberikan peluang lebih besar mana menang antara keburukan dan kebaikan. Allah sudah adil, betul tadi. Gitu. Nah, demikian itu kalau tentang keburukan, tentang kebaikan juga gitu. Ada dorongan misalnya, dorongan untuk ayat tahajud gitu. Tapi dorongan untuk tetap tidur itu lebih besar. Kenapa? Karena kita sendiri memberikan peluang. Kita begadang misalnya. Padahal kita udah kalau mau tahajud nanti malam sehat, hindarkanlah begadang, berwudulah sebelum tidur. Ada saudara gitu. Jadi ke arah sana. Demikian pula sedekah. Dorongan untuk sedekah sebenarnya ada manusia.
Tapi tiupan setan itu lebih besar. Kamu nanti kalau sedekah miskin. Kalau nanti sedekah nggak bisa beli mobil. Kamu sedekah itu diperbanyak. Makanya Al-Quran menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asyaitonu ya'dukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Setan itu menakut-nakuti kamu tentang kemiskinan sehingga kamu didorong kepada kekikiran. Gitu. Nah, ini yang seringkali kemudian menjadi kayak semacam pertarungan. Tapi Allah adil pada kita. Begitu. Siap, Gus. Ada lagi? Gus. Silakan Mas Selamat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sehubungan dengan ayat surat Yusuf ayat 55. Untuk sahabat Rasul dulu Sayyidi Umar kalau dikasih jabatan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini hubungannya korelasinya gimana dengan Nabi Yusuf yang minta jabatan sebagai bendahara? Ya. Sebenarnya Nabi Yusuf bukan minta jabatan itu. Nabi Yusuf sudah ditawari jabatan. Cuma di antara jabatan itu, Nabi Yusuf memilih bagian yang beliau mampu. Beliau justru, Nabi Yusuf tidak milih jabatan. Kalau Nabi Yusuf meminta jabatan, maka sejak di penjara dipanggil pertama itu sudah langsung mau. Tapi Nabi Yusuf tidak mau kan? Tidak, saya tidak ngerangsang untuk dekat sama raja. Jelasin dulu persoalannya. Begitu di sana pun Nabi Yusuf tidak dalam rangka minta jabatan datang itu. Dalam rangka memenuhi panggilan raja saja. Kan gitu. Untuk kemudian dia merasa, oh ada klarifikasi. Setelah itu kemudian raja memintanya. Akhlisu. Jadi yang meminta siapa? Raja. Nah, Nabi Yusuf menyanggupi. Cuma saya kalau minta jadi jabatan, saya jangan kasih jabatan sesuatu yang saya tidak mampu. Saya mampunya adalah di bidang keuangan dan perbendaharaan. Maka ya sudah, saya itu aja. Gitu. Jadi dia justru memberi pelajaran kepada kita untuk tahu diri. Tahu diri apa maksudnya? Tidak melampaui batas kemampuan yang dia tidak mampu. Hanya demi jabatan, dia tidak mampu di bidang pendidikan, wis gak apa-apa wis. Yang penting oleh jabatan. Nggak mau begitu Nabi Yusuf. Tapi justru saya mampunya di bidang itu, kalau enggak ya enggak usah. Gitu. Itu menunjukkan bahwa dia tidak minta justru. Justru menentukan sesuai porsinya. Nah, dia diminta itu. Gitu. Itu Mas Selamat. Terima kasih Gus, terima kasih. Alhamdulillah. Ada lagi? Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim dari Kota Karawang, Jawa Barat. Saya sampaikan salam sehat. Semoga jasmani rohani kita diberikan Allah kesehatan. Dan semuanya dalam perlindungan Allah, dalam bimbingan Allah. Dituntun kepada Shiratal Mustaqim. Diampuni semua dosa-dosanya. Diluaskan hatinya untuk menerima kebenaran. Selamatkan dunia akhirat kita. Shiratal Mustaqim ila akhir. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma fil afina fina khair. Wa barik lana syarra ma qadait. Innak alhamdulillah. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Amin. Allahumma taqabbal wala wa barakatuh hastina min al-jinn wa syaitan rabbana. ربنا لا تقبل بنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك سبحانك اللهم ربنا آتنا وسبحانك اللهم وبحمدك. Amin. أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون أبصر من سيد المسلمين ونزعنا مسلمين قدرة نستغفرك. Amin. أعطانا برحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بدأت الفضل أنت ورحمة. Amin. اللهم أعوذ من الغيب والشهادة رب كل ملك وأشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بالله من شر ذلك الشر وأسأل شهادة العظام أن كل بداية. Amin. ربنا حسنا في الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. Amin. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,